Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Para mu'takifin serta para hadirin yang dirahmati Allah, kita berharap dan berdoa kepada Allah agar semangat kita untuk beriktikaf mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menularkan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Allahumma ma fatana minal khairat fi hadha asy-syahril mubarak fala tafutna minal khairat mimma baqiya min hadha asy-syahril mubarak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya, sebagaimana tahun-tahun yang sudah lewat, kita membahas kitab yang berjudul Syarh Masail Al-Jahiliyah, yang isinya lebih dari 100 sekian puluh masalah. Ada masalah-masalah jahiliyah yang perlu kita kaji, sehingga dengan memahami masalah-masalah jahiliyah itu kita akan bisa menghindarinya dan kita bisa semakin yakin dan mantap mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas sejak beberapa Ramadan yang telah lewat, tapi masih sampai pada masalah yang ke-49. Padahal masalah yang kita bahas itu ada 127 masalah. Kita akan lanjut membahas masalah jahiliyah yang ke-50. Qala al-musannif rahimahullah, masalah jahiliyah ini aslinya merupakan karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, yang kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Masalah yang ke-50 diberi judul oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Juhuduhum Inzal Al-Kutub 'ala Rasul. Bahwa orang-orang jahiliyah sudah kita bahas di awal kitab, bahwa yang dimaksudkan orang-orang jahiliyah itu ada orang-orang musyrikin, kemudian ada orang-orang al-Yahud wan Nasara, serta orang-orang yang senada dengan mereka.
mereka mengingkari diturunnya kitab-kitab kepada rasul-rasul. Di pengingkaran mereka akan diturunkannya kitab-kitab Allah kepada rasul-rasul. Al-mas'alatul khamsun qauluhum, masalah yang ke-50 adalah perkataan mereka orang-orang jahiliyah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 91. Ma anzalallahu ala basharin min syai'. Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Ini dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Allah tidak menurunkan apapun. Artinya Allah tidak menurunkan ajaran apapun, tidak menurunkan wahyu dan kitab apapun kepada manusia. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, qalat al-yahud. Orang-orang Yahudi mengatakan ma anzalallahu ala basharin min syai'. Allah tidak menurunkan risalah apa-apa kepada manusia. Wa ma'nahu, makna dari perkataan mereka ini ingkarur risalati kulliha, pengingkaran terhadap semua risalah Allah. Wa ingkarul wahyi kullihi, dan pengingkaran terhadap semua wahyu. Tidak ada risalah dari Allah kepada Rasul, tidak ada wahyu dari Allah kepada Rasul. Semua diingkari. Ini perkataan orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi mengatakan demikian? Walladzi hamalahum ala ma qaluh, yang mendorong mereka untuk berkata demikian adalah al-hasad li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hasad, kedengkian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah perkataan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, faraddallahu alaihim biqaulih. Maka Allah membantah perkataan mereka dengan firman-Nya, qul man anzalal kitaba alladzi jaa bihi Musa nuran wa hudal linnas. Katakanlah Muhammad kepada mereka, kepada orang Yahudi ini, man anzalal kitab, siapakah yang telah menurunkan Alkitab alladzi jaa bihi Musa, yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam, sebagai nur, sebagai cahaya, obor, dan sebagai petunjuk bagi manusia. Jawabannya sudah jelas. Orang Yahudi akan berkata yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mengakui kitab Taurat, mengakui wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Aima dumtum taqulun al-kitab alladzi ma'a Musa min indillah wa Musa bashar falimada taqulun ma anzalallahu ala basharin min syai'. Kamu mengatakan bahwa kitab yang ada bersama Musa itu asalnya dari Allah, dan Musa adalah manusia, seperti juga Nabi Muhammad SAW adalah manusia. Falimada taqulun, mengapa kalian mengatakan ma anzalallahu ala basharin min syai'? Allah tidak menurunkan wahyu apapun kepada manusia. Dulu kamu mengakui, sampai sekarang kamu mengakui bahwa kitab yang dibawa oleh Nabi Musa itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekarang ketika yang membawa itu adalah Nabi Muhammad, lalu kalian mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan wahyu apapun kepada manusia? Fahadha tanaqudun minal yahud la'anahumullah. Ini merupakan tindakan atau pernyataan yang bertentangan, kontradiktif dari orang-orang Yahudi la'anahumullah. Kenapa? Hamalahum alaihi al-hasad. Karena mereka didorong
oleh kedengkiannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kedengkian itu hatta kadzabu birrusuli kullihim. Kedengkian itu membawa mereka untuk mendustakan semua Rasul Allah. Jadi asalnya dari dengki ini menyebabkan dia mengingkari atau mendustakan Rasul-Rasul Allah semuanya. Wabil kutubi kullih, dari kedengkian itu mendorong mereka untuk mengingkari dan mendustakan kitab-kitab Allah semuanya. Kenapa? Min ajli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena kedengkiannya kepada Nabi Muhammad SAW. Wa min ajli Al-Quran, dan karena kedengkiannya terhadap Al-Quran. Al-Quran kalam Allah, Taurat dan Injil juga dari Allah, kalam Allah, sama-sama dari Allah. Kenapa Al-Quran mereka dengki kepadanya, kepada Nabi Muhammad dengki? Nas'alullah al-afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Fanzuru ma yaf'alul hasadu bi ahlihi, perhatikan apa hasil daripada sifat dengki kepada pelakunya, kepada pemiliknya. Artinya kita harus mewaspadai sifat dengki ini. Dengki itu bisa menyebabkan pelakunya terjerumus dalam kekufuran. Bahkan orang Yahudi sampai mengingkari risalah-risalah yang dibawa oleh para rasul. Ini akibat kedengkian. Dengki itu sangat berbahaya. Al-hasad itu sangat berbahaya. Seseorang bisa menolak kebenaran ketika dengki kepada orang lain. Berhubung yang menyampaikan kebenaran itu adalah orang yang tidak kita suka, atau kita menganggap rendah dia, lebih rendah dari diri kita, lebih tidak berilmu dari kita, maka ketika dia menyampaikan kebenaran lalu ditolak. Kenapa? Dengki, kebencian kepada orang itu, ketidaksukaan kepada orang itu, dengki. Maka kita waspadai, karena yang demikian itu termasuk sifat jahiliyah. Wa mithluhu qawlu al-Jahmiyah, yang senada dengan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini adalah perkataan Jahmiyah. Jahmiyah itu sudah pernah kita jelaskan dulu, adalah satu aliran sekte yang dibawa oleh seorang pemimpin mereka yang bernama Jahm bin Safwan. Salah satu di antara madhabnya adalah innal Qur'an lam yanzil min indillah, bahwa Al-Quran itu tidak turun dari sisi Allah. Al-Quran itu bukan perkataan Allah, tapi Al-Quran itu adalah makhluk, tidak turun dari sisi Allah. Demikian juga yang senada dengan itu adalah perkataan orang yang berkata, ini senada walaupun bukan Al-Qur'annya, tapi sunnah. Inna sunnata laisat wahyan minallah, sesungguhnya sunnah itu bukan wahyu dari Allah. Kita sering mendengar ini. Ada sementara kalangan mengaku muslim mengatakan bahwa sunnah itu bukan wahyu dari Allah. Kapan Muhammad sebagai Rasul, kapan Muhammad sebagai pribadi, membeda-bedakan antara Nabi Muhammad sebagai pribadi dan Muhammad sebagai Rasul. Sehingga tidak semua yang dikatakan oleh Nabi atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu sebagai sunnah, dan mengatakan bahwa sunnah bukan wahyu dari Allah. Sehingga dibedakan antara Al-Quran dan sunnah. Ketika terjadi benturan, pertentangan menurut mereka antara Al-Quran dengan sunnah, maka sunnah harus ditinggalkan, karena sunnah itu bukan wahyu dari Allah. Padahal dua-duanya adalah wahyu. Tidak mungkin Al-Quran itu bertentangan dengan sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dari Allah, sunnah juga dari Allah. Tidak mungkin akan bertentangan.
ketika terjadi seakan-akan bertentangan antara Al-Quran dengan Sunnah, maka yang lemah adalah akal fikiran kita, akal kita yang tidak faham terhadap Al-Quran dan akal kita yang tidak faham terhadap Sunnah, sehingga akal menyebut bahwa itu adalah pertentangan, padahal itu bukan pertentangan. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan sunnah itu bukan wahyu dari Allah, wa innama hiya min ijtihadir rasul, tetapi sunnah itu adalah ijtihad Rasul. Subhanallah, ini termasuk masalah jahiliyah yang harus dihindari, dan orang yang demikian harus diingatkan. Masalah yang berikutnya, al-mas'alatul hadiyatu wal khamsun, masalah yang ke-51, wasfuhum lil Qur'an bi annahu min kalamil bashar. Mereka mensifati Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Mereka memberikan sifat Al-Quran itu min kalamil bashar, padahal Allah mensifati Al-Quran dengan banyak sifat. Qur'anun azim, Qur'anun majid, hakim, dan seterusnya. Qauluhum fil Qur'an, perkataan mereka orang-orang jahiliyah, baik itu musyrikun, atau Yahudi, atau Nasara, atau yang seperti mereka, tentang Al-Quran. In hadza illa qaulul bashar, tidak lain Al-Quran ini kecuali perkataan manusia. Dijelaskan oleh Syekh hafizahullah, min masaili ahlil jahiliyah, termasuk masalah ahlul jahiliyah, annahum yaqulun, bahwa mereka mengatakan innal qur'ana qaulul bashar, sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Kama qala Al-Walid Ibnul Mughirah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Walid Ibnul Mughirah. Al-Walid Ibnul Mughirah itu tokoh kafir Quraisy yang melakukan perentangan kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa beliau adalah orang tua dari Khalid Ibnul Walid. Jadi Al-Walid Ibnul Mughirah dan teman-temannya itu berusaha untuk mengingkari Al-Quran. Sungguh pun mereka tahu bahwa Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad, tapi mereka berusaha untuk memaksakan Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Kalau Al-Quran sudah disebut sebagai perkataan manusia, maka bobot Al-Quran menjadi tidak ada lagi, karena sama-sama perkataan manusia. Selama itu perkataan manusia, kenapa harus dihargai lebih dari perkataan manusia? Wal Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Takallamallahu bihi haqiqatan, Allah berbicara dengan Al-Quran secara hakiki, secara sesungguhnya. Itu adalah benar-benar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa auhahu ila nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah wahyukan Al-Qur'an itu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi wasitati Jibril, melalui perantara Jibril. Fa huwa kalamuhu haqiqatan wa sammahu kalamahu fi ayatin katsirah. Maka Al-Quran adalah kalam Allah yang sesungguhnya, dan Allah menyebutnya sebagai kalam Allah di banyak ayat. Contohnya mithlu qawlihi, misalnya adalah firman Allah Ta'ala, hatta yasma'a kalam Allah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, dalam surat Taubah ayat 6. Kalau ada seorang di antara kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, hai Muhammad, lindungi dia. Supaya apa? Supaya dia bisa mendengar kalam Allah.
Mendengarnya dari mana? Dari Allah langsung? Bukan. Dari yang membaca Al-Quran, dari Nabi SAW atau dari para sahabat. Tapi yang didengarkan adalah kalam Allah, karena itu adalah Al-Quran. Contoh yang lainnya lagi, Allah menyebut kalam Allah itu sebagai kalam, Al-Quran sebagai kalam. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah, mereka ingin mengganti kalam Allah. Jadi Allah berbicara dengan Al-Quran itu secara hakiki, secara sesungguhnya. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah, mereka ingin mengganti kalam Allah. Dalam surat Al-Fath ayat 15. Wa hadza huwa i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah wa atba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bahwa Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk sebagai penegas saja. Bahwa Al-Qur'an kalamullah itu adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dan pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebut ahlu sunnah karena yang diikuti adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut sebagai ahlul jamaah karena mereka tidak pernah keluar dari jamaahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah ingin untuk mukhalafah, melakukan penyelisihan terhadap jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah keyakinan para pengikut Rasulullah SAW, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan kalam selain Allah, tetapi kalam Allah. Sebaliknya al-musyrikun, demikian juga wal musyrikuna ya'rifuna annahu kalamullah. Orang-orang musyrikin juga memahami bahwa Al-Quran kalam Allah karena keindahannya, balaghahnya, ketajamannya, ketandasannya. Sungguh pun mereka adalah orang-orang yang ahli bahasa Arab, ahli balaghah, ahli fasahah, ahlul bayan. Tapi mereka menyatakan diri tidak sanggup untuk melawan balaghah Al-Quran, keindahan Al-Quran, kejelasan Al-Quran. Padahal mereka ahlinya. Seperti halnya tukang sihirnya Raja Fir'aun ketika berhadapan dengan apa yang dilakukan oleh Musa. Fir'aun itu mengumpulkan banyak tukang sihir untuk melawan Nabi Musa yang dianggap mendatangkan sihir. Dilawan oleh Fir'aun dengan menghadirkan semua pakar sihir, dukdengnya sihir dari semua pelosok daerah, sehingga semua tokoh yang ahli, yang sudah sampai ilmu sihir paling pol, diundang oleh Fir'aun untuk menghadapi Musa alaihi salatu wassalam. Ternyata ketika mereka melemparkan tongkat dan tali-tali yang ada mereka berubah menjadi ular, dilempar sekali dengan tongkat Musa, langsung dilahap mereka. Ketika itu tukang sihir itu tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Musa itu bukan sihir. Karena ilmu sihir sudah pol mereka pelajari, tidak ada lagi yang bisa mengalahkan sihir mereka kalau itu berasal dari sihir. Maka pada saat itu mereka faham bahwa ini bukan sihir dari Musa alaihi salatu wassalam, tapi adalah mukjizat, adalah ketegasan bahwa Nabi Musa adalah Nabi yang diutus oleh Allah, dan apa yang dilakukan oleh Musa itu benar-benar merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka bersujud, sujud menyatakan diri, meninggalkan sihir dan beriman kepada Rabbu Musa dan beriman kepada Musa alaihi salatu wassalam. Demikian juga orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, mereka ahlul fasahah. Ketika Al-Quran bahasanya tidak bisa ditandingi oleh mereka yang ahli bahasa, mereka tahu bahwa Al-Quran itu bukan kalam manusia, bukan bikinan manusia, tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu laisa min kalami Muhammad, dan mereka yakin
Orang kafir Quraisy yakin bahwa Al-Quran itu bukan kalam Nabi Muhammad SAW. Li'annahu law kana min kalami Muhammad lakana bistita'atihim ay yaqulu mithlahu. Karena kalaulah Al-Quran itu merupakan kalam Nabi Muhammad SAW, tentu mereka akan mungkin untuk berkata seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Merupakan kemungkinan bagi mereka, merupakan kebisaan bagi mereka untuk berkata yang sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Ternyata tidak bisa. Lianna Muhammadan SAW basyarun mithluhum. Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti mereka. Andai kata Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad, tentu mereka akan bisa mengatakannya. Tapi ternyata Al-Quran itu luar biasa, tidak bisa ditandingi oleh bahasa yang mereka bikin. Falau kana min kalamihi kana bistita'atihim an yuhakuhu. Kalau Al-Quran itu termasuk kalam Nabi Muhammad, tentu merupakan kemungkinan bagi mereka untuk menyusun yang seperti itu, menyusun bahasa yang seperti yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu jalla wa ala tahaddahum an ya'tu bimithlihi. Dan Allah menantang mereka untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah dan banyak surat yang lain. Au bi'ashri suwarin min mithlihi. Atau ditantang mereka oleh Allah untuk mendatangkan 10 surat yang semisalnya. Au bi suratin wahidah mithlihi, atau bisa mendatangkan 1 surat saja yang semisal Al-Quran, hatta surat yang terpendek, wal asri, atau surat inna a'tainakal kautsar, atau idza jaa nasrullah. Tapi tidak ada seorang pun di antara orang-orang kafir Quraisy yang mampu mendatangkan yang semisal Al-Quran. Falam ya'tu bi syai'in min dzalik, mereka tidak mampu untuk mendatangkan sedikit pun dari yang demikian itu. Ma'a kufrihim wa inadihim wa hirsihin ala musaqqatillahi wa rasulih. Tetapi mereka tetap kufur, tetap menentang dan tetap bersemangat untuk menentang Allah dan Rasulnya. Ini semangat mereka, semangat orang-orang kafir. Mereka tahu Al-Quran bukan kalam Muhammad, tapi itu adalah kalam Allah. Tapi mereka tetap kufur dan bersabar di atas kekufuran ini. Bersabar di atas penentangan terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap Al-Quran. Bagaimana orang Islam tidak sabar untuk beribadah kepada Allah, untuk berpegang kepada Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Wong mereka itu bersabar untuk menentang Al-Quran. Mereka itu bersabar untuk menentang Allah dan Rasulnya. Bagaimana orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Rasul tidak bersabar untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengamalkan apa yang sudah difahami dari Al-Quran. Falau kana bistita'atihim an ya'tu bi suratin min mithlihi lama ta'akharu. Kalau sekiranya mereka mungkin untuk bisa mendatangkan sesuatu yang serupa dengan surat Al-Quran, tentu mereka tidak akan menunda lagi. Lama ta'akharu, tentu mereka tidak akan menunda lagi untuk mendatangkan sesuatu yang seperti Al-Quran. Tapi kan tidak bisa. Walakin ajazu an dzalik, akan tapi mereka tidak mampu untuk melakukan yang demikian itu. Nah, ini semuanya secara ringkas dalla dzalika menjadi bukti ala annahu kalamullah jalla wa ala, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, la kalama ghairihi, bukan kalam selain dari Allah. La kalam Jibril, bukan kalamnya Jibril. Al-Quran bukan kalamnya Jibril. Wala kalam Muhammad, dan bukan kalamnya Nabi Muhammad SAW. Wa innama huwa kalamullah, tapi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Wa innama Jibril wa Muhammad
sallallahu alaihi wasallam muballighani 'anillah jalla wa ala kalamahu bi amanatin. Akan tapi Jibril dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam hanyalah sebagai penyampai dari Allah tentang kalamnya secara amanah. Jibril menyampaikan kalam Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan amanah. Nabi Muhammad juga penyampai yang menyampaikan kalam Allah Al-Quran ini kepada umatnya secara amanah. Wal kalam, dan kalam disebut kalam, yudhafu ila ma qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiya. Kalam itu dinisbatkan kepada orang yang pertama kali mengucapkannya, bukan kepada orang yang menyampaikannya. Jadi kalam itu dinisbatkan kepada orang yang pertama kali mengucapkannya, bukan kepada orang yang menyampaikannya. Kalau saya membaca hadis Nabi SAW, maka saya sebagai penyampai, tapi hadis itu adalah kalam Nabi Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyat, itu bukan perkataan saya, tapi perkataan siapa? Perkataan Nabi Muhammad SAW. Saya hanya menyampaikan, kita hanya menyampaikan. Kita membaca Al-Quran, alhamdulillahi rabbil alamin, itu bukan kalam kita, tapi adalah kalam Allah. Kita hanya penyampai. Nabi Muhammad penyampai, menyampaikan kalam Allah kepada umatnya. Jibril menyampaikan kalam Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kuffaru yukabirun, tetapi orang-orang kafir enggak mau menerima, ingkar, congkak. Apa istilahnya? Merasa besar diri sehingga tidak mau menerima Al-Qur'an. Meskipun mereka tahu bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Taratan yaqulun Al-Qur'anu sihrun. Kadang-kadang mereka mengatakan Al-Quran sihir. Wa taratan yaqulun, kadang-kadang mereka mengatakan innahu ta'allamahu Muhammadun SAW min ulama'i ahlil kitab. Kadang-kadang mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang dipelajari oleh Nabi Muhammad SAW dari para ulama ahlil kitab. Wa yunawwi'una al-aqwal, bermacam-macam yang mereka katakan. Orang kafir Quraisy, orang musyrikun, macam-macam yang mereka katakan tentang Al-Quran. Mimma yadullu ala kadhibihim fi hadha wa takhurrusatihim, hal yang menunjukkan bahwa mereka itu dusta dan hanya menduga-duga saja. Falladhi ya'taqidu anna al-Qur'ana kalamu Muhammad, anna al-Qur'ana kalamu Muhammad wa annahu qaulul bashar, orang yang berkeyakinan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Muhammad dan bahwa Al-Qur'an adalah perkataan seorang manusia, fa qauluhu hadza qaulun fa qauluhu hadza qaulu ahlil jahiliyah, perkataannya ini adalah perkataan ahlul jahiliyah, kama alaihil jahmiyah wal mu'tazilah, sebagaimana yang itu merupakan madhabnya orang-orang jahiliyah dan madhabnya orang-orang mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Muhammad atau kalam manusia. Itu adalah perkataan orang-orang jahiliyah, seperti yang merupakan madhabnya orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah, pengikut Wasil bin Atha, Amr ibn Ubaid dan yang sejenisnya, yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah. Bahkan pada zaman Imam Ahmad, mereka sempat berkuasa, kemudian memaksa orang untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah. Dan Imam Ahmad bertahan bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, sampai mengalami 3 periode
mendapatkan siksaan yang berat, dan Imam Ahmad tetap istiqomah. Karena keyakinan seperti ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika berubah berarti telah menyimpang dan melakukan kesesatan. Cuma Al-Quran saja masa harus dipertahankan kalamullah atau bukan kalamullah? Loh iya, ini keyakinan. Masalah keyakinan, dan itu ibadah. Keyakinan itu adalah ibadah yang termasuk paling tinggi. Jadi harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan kalam siapapun di antara makhluk. Jadi ini adalah madhabnya Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wa man syabahahum, dan orang-orang yang seperti mereka. Mimman yaqulun innal Qur'ana laisa kalam Allah, dari orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah. Wa innama khalaqahu Allahu jalla wa ala fi Jibril, akan tapi Allah menciptakan Al-Quran ini pada diri Jibril, atau pada diri Muhammad, atau di Lauh Mahfuz. Jadi ini perkataan mereka, orang-orang Jahmiyah atau yang senada dengan Jahmiyah. Au ghairi dzalika minal aqwalil batilah, atau perkataan-perkataan batil yang lain, allati hiya min jinsi qaulil jahiliyah, yang itu termasuk jenis perkataan orang-orang jahiliyah. Sekarang banyak mengingkari Al-Quran sebagai kalam Allah. Dan Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 103, walaqad na'lamu annahum yaquluna walaqad na'lamu annahum yaquluna walaqad na'lamu annahum yaqulun walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sesungguhnya kami tahu bahwa mereka akan mengatakan bahwa yang telah mengajarkan kepada Muhammad Al-Quran ini adalah manusia. Bahasa manusia ini, manusia yang mereka tuduhkan telah mengajarkan kepada Muhammad, bahasa yang dari orang yang mereka tuduhkan telah mengajarkan Al-Quran kepada Muhammad itu adalah asing, bahasa asing, orang asing. Ada yang menyebut namanya Balgham, ada yang menyebut namanya yang lain. Oh, itu dulu Muhammad pernah keluar masuk ke rumahnya Balgham. Balgham itu orang asing, budak. Nabi Muhammad ini mengajarkan Islam kepada Balgham, tapi orang kafir Quraisy memberikan tuduhan, ini bola bali keluar rumahnya Balgham. Ini berarti Muhammad itu sedang belajar sesuatu kepada Balgham, orang asing. Terus Allah katakan wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Bagaimana bisa terjadi? Sedangkan Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang jelas. Bahasa Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas. Bagaimana Nabi belajar dari orang asing yang tidak bisa bahasa Arab? Kalaupun bisa bahasa Arab, mungkin bahasa Arabnya itu fi syughul fi fulus ma fi fulus mampus. Kalaupun bahasa Arab mungkin seperti itu, orang asing. Ada yang mengatakan orang Persia, macam-macam. Dan ini yang dikatakan oleh orang-orang liberal juga. Jadi apa yang dikatakan oleh orang liberal tentang Al-Quran itu sudah ada dalam Al-Quran jawabannya. Orang liberal atau orang siapa saja yang senada dengan mereka bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad, atau Muhammad belajar dari orang-orang asing yang bukan Arab. Lalu bagaimana? Orang-orang Arab yang ahli bahasa Arab saja nggak mampu menandingi, kemudian Nabi Muhammad belajar dari orang asing yang tidak ngerti bahasa Arab. Nggak masuk akal.
Jadi yang punya pemahaman bahwa Al-Quran adalah kalam makhluk, bukan kalam Allah, itu punya pemahaman jahiliyah. Entah itu menjadi seperti Jahmiyah, atau menjadi Mu'tazilah, atau menjadi seperti yang lainnya. Tapi itu adalah perkataan orang-orang jahiliyah. Saya kira untuk permulaan kita ngaji sekian saja dulu, nggak usah banyak-banyak, nanti bosan. Yang penting itu difahami, kemudian kita berusaha untuk semakin bersemangat membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu muta'abbad bitilawatihi, jadi dijadikan sebagai amalan ibadah dengan bacaan Al-Quran. Ya, setiap bacaan Al-Quran itu lahu hasanah. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran itu adalah hasanah. La aqul alif lam mim harf, walakin alif harf, walam harf, mamim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim huruf, dan setiap huruf yang dibaca itu memiliki satu hasanah. Setiap hasanah bi asyri amthaliha. Setiap hasanah itu berlipat ganda menjadi 10 kali lipat hasanah. Itu Al-Quran bila dibaca menjadi ta'abbud dengan tilawah Al-Quran. Tapi tujuan dari diturunkannya Al-Quran bukan sekedar untuk bacaan, tetapi juga untuk ditadabburi maknanya. Dan orang tidak mungkin akan mentadabburi maknanya ketika tidak memahami Al-Quran. Berarti kewajiban kita semuanya adalah untuk mempelajari Al-Quran, sehingga Al-Quran ini benar-benar bisa menjadi pedoman hidup kita dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam bertetangga, dalam berekonomi, dan dalam segala hal yang terkait dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ibadah kita diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salihah a'malina. Dan kita juga berdoa agar kita senantiasa agar senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin bersemangat di 10 terakhir bulan Ramadan. Kebaikan yang telah kita lewatkan pada hari-hari sebelumnya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk menutup kekurangan-kekurangan kita pada hari sebelumnya dengan hari-hari yang masih tersisa dari bulan Ramadan. Mumpung masih ada bulan Ramadan, kita manfaatkan untuk mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya, dan jangan sampai terlewatkan seperti yang sudah kita lewatkan pada hari-hari yang sebelumnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.